Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 8 tentang materi konsep gerak pada benda. Nah, materi kali ini masih berlanjut dari materi yang minggu lalu, yaitu kita minggu lalu sama-sama membahas tentang gerak nih, tapi sebelumnya itu kita bahas itu adalah gerak pada makhluk hidup. Nah, hari ini itu adalah lanjutannya, yaitu tentang gerak pada benda, yang nantinya kita akan masuk ke dalam materi yang namanya gerak lurus. Nah, gerak lurus itu ada dua nih, ada yang GLB, ada juga yang GLBB. Apa sih GLB? Apa sih GLBB? Nah, kita bahas satu per satu. Ya, materi yang pertama kita bahas itu nanti ada yang namanya gerak relatif dan gerak semu. Kemudian ada jenis-jenis gerak apa aja sih nanti jenis-jenis gerak. Kemudian ada perpindahan dan jarak. Sama nggak sih antara perpindahan dan jarak? Kemudian ada juga kelajuan dan kecepatan. Nih juga nih, sama nggak sih? Apa beda nih kelajuan dan kecepatan? Kemudian apa sih yang disebut juga dengan percepatan? Nah, baru kita lanjut ke apa yang namanya GLB dan apa sih yang namanya GLBB. Yang pertama, kita bahas gerak relatif dan gerak semu. Nah, ternyata yang bergerak itu bukan cuma makhluk hidup aja, tapi benda juga bisa bergerak. Apa sih yang menyebabkan benda bergerak? Benda itu bisa bergerak karena disebabkan oleh adanya gaya. Apa sih gaya? Gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Jadi benda itu diberikan gaya, baru benda itu bisa bergerak. Nah, kemudian benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi atau kedudukan dari keadaan atau tempat semula terhadap titik acuannya. Itu disebut juga gerak relatif. Nah, gerak pada benda itu relatif nih, tergantung pada titik acuannya. Misalnya ini ada contoh, ada gambar jalan dan mobil yang sedang melintas misalnya. Nah, di sini kita tentukan dulu nih yang namanya titik acuannya itu yang mana. Misalnya ibu mau titik acuannya adalah tanah. Kalau titik acuannya adalah tanah, kemudian ada mobil yang melintas. Nah, mobil itu dikatakan bergerak karena posisinya berubah terhadap tanah, ya kan? Mobil itu kan berjalan kan, apa namanya, bergerak terus terhadap tanah, dia nggak diam, jadi dikatakan bergerak terhadap tanah. Kemudian kalau misalnya pohon dan tiang lampu di pinggir-pinggir jalan nih, dia bergerak apa enggak? Dan ternyata dia tidak bergerak atau disebut juga tetap terhadap tanah, karena kan di situ-situ aja ya kan. Nah, beda lagi kalau misalnya kita kasih contoh titik acuannya kita ambil penumpang yang ada di dalam mobil. Nah, kalau penumpang yang ada di dalam mobil bergerak nggak terhadap mobil? Jawabannya adalah tidak. Kalau penumpang yang ada di dalam mobil tidak bergerak terhadap mobil. Tapi kalau misalnya terbalik, mobil tidak bergerak terhadap penumpang yang ada di dalam mobil. Tapi kalau misalnya tiang-tiang atau pohon-pohon yang ada di pinggir jalan bergerak tidak terhadap penumpang. Nah, itu bergerak terhadap penumpang. Makanya kan di dalam penumpang itu melihat di dalam mobil itu melihat pohon-pohon, melihat lampu-lampu di pinggir jalan itu kan bergerak. Nah, seperti itu. Jadi relatif terhadap titik acuannya. Nah, yang kedua ada yang namanya gerak semu. Gerak semu adalah keadaan sebuah benda yang sebenarnya diam, tapi seolah-olah dia tampak bergerak. Seperti misalnya yang ada di gambar nih, kalian ada di dalam mobil, kemudian kalian lihat spion. Atau nggak usah lihat spion deh, kalian lihat keluar, itu kan kalau mobilnya lagi jalan, kalian melihat pohon-pohon yang di pinggir jalan atau benda-benda yang ada di jalan itu kan seperti bergerak. Nah, pergerakan itu disebut gerak semu. Dia seolah-olah bergerak
Padahal pohon itu diam kan, yang bergerak itu kita yang ada di dalam mobil. Itu dinamakan gerak semu. Nah, pembahasan yang kedua setelah gerak relatif dan gerak semu, ada yang namanya jenis-jenis gerak menurut lintasannya. Apa aja sih jenis-jenis gerak? Nah, ada 3 jenis gerak nih menurut lintasannya. Yang pertama, ada gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan yang lurus, ya kan? Contohnya yang ada di gambar ini, misalnya mobil yang sedang melintas di jalan yang lurus. Terus buah apel yang jatuh dari pohonnya, terus kereta api yang melaju pada rel yang lurus, dan semua objek yang bergerak pada lintasan yang lurus itu dinamakan gerak lurus. Dan yang kedua ada yang namanya gerak melingkar. Nah, namanya juga melingkar berarti pergerakannya membentuk suatu lingkaran, yaitu gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Nah, di dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Contohnya yang ada di gambar nih, ini namanya apa sih yang suka ada di tempat-tempat pasar malam? Namanya biang lala ya? Iya, biang lala nih. Terus ada yang namanya contoh yang lainnya itu gerakan jarum jam. Ya, gerakan jarum jam kan membentuk lingkaran ya, itu disebut juga gerak melingkar. Terus bumi yang berotasi, terus ada juga roda kendaraan yang sedang bergerak. Kemudian ada juga baling-baling pesawat. Itu merupakan contoh-contoh gerak melingkar. Yang ketiga ada yang namanya gerak parabola. Dikenal juga sebagai gerak peluru, merupakan gerak benda yang terjadi pada lintasan berbentuk parabola atau melengkung. Kalau kalian lihat pada misalnya orang lagi memasukkan bola ke dalam ring basket. Nah, bola itu akan membentuk lintasan parabola. Parabola itu seperti setengah lingkaran lah. Nah, bentuk yang melengkung. Nah, yang melengkung seperti itu namanya parabola. Nah, ya pergerakannya namanya gerak parabola. Contohnya gerak bola yang melambung ketika ditendang atau dilempar ke atas. Kalau misalnya melambung, nah berarti dia bergerak termasuk ke dalam gerak parabola. Nah, kemudian dari tiga gerak ini nanti yang kita bahas di sini yaitu tentang gerak lurus ya. Gerak melingkar dan gerak parabola itu nanti kalian bahas di jenjang SMA selanjutnya. Jadi nanti hari ini kita cuma bahas tentang gerak lurus. Nah, sebelum kita lanjut ke gerak lurus, kalian harus tahu dulu apa saja besaran-besaran yang ada di dalam gerak lurus. Nah, contohnya itu ada yang namanya perpindahan, ada yang namanya jarak. Apa sih perpindahan, apa sih jarak? Sebenarnya perpindahan sama jarak itu sama apa enggak? Nah, nih. Apakah jarak dan perpindahannya sama? Jadi di sini ada contoh, misalnya ada bis nih. Bis dari titik sini ke titik sini, dari atas sini ke bawah sini. Nah, itu kan dia melintasi jalanan yang berbelok-belok ini. Nah, ini termasuk apanya nih? Termasuk jaraknya atau termasuk perpindahannya? Apakah sama-sama? Apa ini jarak juga, apa perpindahan juga? Nah, di sini kita bahas satu persatu. Ya. Nah, di sini kelihatan kan garis kuning. Garis kuning ini adalah garis yang melambangkan lintasan dari bis yang akan dilewati sampai ke titik akhir. Nah, ini kan panjang lintasan nih. Nah, panjang lintasan itu kita sebut sebagai jarak. Jadi,
garis kuning ini yang merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh bis sampai ke titik akhir ini dinamakan jarak. Nah, kemudian berarti jarak itu adalah lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Atau di gambar ini adalah lintasan yang ditempuh oleh bis tersebut. Kemudian kalau misalnya kita tarik nih, dan ini kan titik awalnya, kemudian ini titik akhirnya, kita tarik garis. Nah, ini jarak juga bukan? Nah, ternyata ini adalah perpindahan. Yang disebut perpindahan itu adalah titik awal dan titik akhir benda atau posisi awal dan posisi akhir dari sebuah benda. Tadi kan titik awalnya ini, titik akhirnya ini. Kemudian kita tarik garis. Nah, itu disebut juga perpindahan. Nah, kemudian kita ada soal seorang berlari sejauh 500 meter ke arah timur, kemudian berbalik sejauh 200 meter ke arah barat. Berapakah jarak dan perpindahan orang tersebut? Jadi si orang ini lari nih, startnya di sini. Ke timur berarti ke kanan, set. Kemudian balik lagi ke barat, ke kiri. Nah, sejauh 200 meter. Nah, ini titik finishnya. Kalau kita tarik garis nih ya, nah ini 500 meter ke kanan tadi, 200 meter ke kiri. Nah, berapakah jaraknya? Berapa jaraknya dan berapa perpindahannya? Kalau kita mau cari jarak, balik lagi ke definisi yang tadi, jarak itu adalah panjang lintasan. Panjang lintasannya kita tinggal jumlahkan 500 meter ditambah 200 meter, karena orang tadi kan lari lewat sini juga. Kemudian untuk mencari berapa perpindahan orang tersebut, nah kalau perpindahan kan tadi titik awal dan titik akhir. Titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini, kita tarik garis. Kalau kita tarik garis, seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, berarti garis ini panjangnya berapa? Kalau kita lihat dari gambar kita ini yang tadi udah kita gambar, berarti kita tinggal kurangin nih. 500 meter dikurang 200 meter. Jadi 300 meter. Jadi kesimpulannya orang tersebut berlari dengan jarak 700 meter dan dengan perpindahan 300 meter. Ya. Selanjutnya, selain dari jarak dan perpindahan, kalian juga harus tahu apa sih kelajuan, apa sih kecepatan. Kelajuan dan kecepatan itu sama apa enggak? Kalau misalnya beda, apa beda? Nah, kita mulai dari kelajuan ya. Kelajuan itu adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Nah, ini kalian perhatikan, ini adalah ada hubungannya dengan jarak. Merupakan besaran skalar yang nilainya selalu positif. Skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya alat ukur kelajuannya itu namanya speedometer. Nah, yang biasa kalian lihat di mobil atau motor kalian, speedometer itu adalah alat ukur dari kelajuan. Tadi nilainya selalu positif, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke utara, mau ke timur, mau ke segala macam arah, nilainya selalu positif, ya. Jadi itu yang namanya kelajuan. Beda sama kecepatan. Kalau kecepatan itu cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Nah, di sini ada hubungannya sama perpindahan. Kalau tadi jarak, kelajuan, kalau kecepatan itu adalah perpindahan. Merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah. Nah, contoh alat ukurnya namanya velocitometer. Di sini kalian bisa lihat alat ukur velocitometer, yaitu mengukur kecepatan nih. Dia ada nilai minus. Nah, biasanya kalau misalnya nilai minus itu berarti pergerakannya berlawanan arah. Jadi nanti kalau berlawanan arah, dia menunjukkan angka di minus-minus ini. Tuh, beda kan tadi sama yang speedometer. Kalau speedometer itu tadi nih positif semua. Tapi kalau velocitometer atau alat ukur kecepatan itu ada nilai negatifnya. Nah, selain itu, gimana caranya kita menghitung kelajuan, gimana caranya kita menghitung kecepatan, yaitu dengan cara V sama dengan S dibagi sama T.
V itu adalah kelajuan, satuannya meter per second, kemudian S itu adalah jarak tempuh, satuannya dalam meter, kemudian T itu adalah waktu, yaitu satuannya dalam sekon. Kecepatan juga sama nih V, tapi yang dibagi adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Kalau tadi kelajuan itu jarak, kalau kecepatan itu perpindahan dibagi sama waktu. Satuannya sama-sama, meter dan waktu dalam second. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Jadi kalau misalnya ada benda yang sedang mengalami kecepatan, kemudian kecepatannya itu berubah-berubah, misalnya kayak mobil yang kita lihat di sini. Ini mobil lagi ngebut nih ceritanya. Kalau ngebut kan berarti kecepatannya naik. Nah, ada perubahan kecepatan dong. Nah, berarti mobil tersebut sedang mengalami percepatan karena kecepatannya berubah. Merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah sama kayak kecepatan tadi. Untuk menghitungnya, percepatan itu simbolnya A, satuannya meter per second kuadrat. A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Nah, di sini delta V itu adalah perubahan kecepatan, artinya kecepatan akhirnya berapa dikurang kecepatan awalnya. Nah, tadi kan berubah ya, dikurang, kemudian dibagi sama delta T. Selang waktunya berapa antara perubahan kecepatan tadi. Nah, lanjut kita masuk ke pembahasan yang utama, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus beraturan atau disebut juga GLB ya singkatannya. Nah, tadi gerak di dalam gerak lurus kan ada dua, ada GLB, ada GLBB. Yang pertama kita bahas dulu, apa sih yang namanya GLB? Yang namanya gerak lurus, berarti lintasannya selalu lurus. Lintasannya lurus, kemudian beraturan. Apa yang beraturan? Yang beraturannya itu adalah kelajuan atau kecepatannya, V-nya, yaitu konstan atau tetap. V-nya tetap. Kalau V-nya kecepatan tetap, percepatannya ada nggak? Kalau V-nya tetap, berarti percepatannya tidak ada atau nol, karena percepatan kan perubahan kecepatan. Kecepatannya tidak berubah. Contohnya mobil di jalan tol dengan kecepatan tetap. Misalnya nih ada di jalan tol kayak gini nih, sepi, jalanannya lurus, terus misalnya mobilnya berkecepatan misalnya 20 km per jam, 20 terus kayak cerita lagi santai. Jadi santai, terus kecepatannya tetap. Nah, berarti mobil itu sedang melakukan gerak lurus beraturan, sedang ber-GLB. Kemudian ada grafiknya. Di sini kalian kalau lihat grafik harus lihat sumbu Y dan sumbu X-nya apa. Di sini sumbu Y-nya V, kecepatan, sumbu X-nya T. Berarti grafik kecepatan terhadap waktu. Karena GLB tadi kecepatannya selalu sama, jadi setiap waktu dia selalu sama. Kalau kita tarik garis membentuk garis lurus yang mendatar. Jadi seperti ini grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, kemudian grafik jarak terhadap waktu, karena di sini sumbu Y-nya S, sumbu X-nya T. Kalau jarak kan berarti mau bergerak berarti kan jaraknya berubah kan, jaraknya selalu lebih jauh. Jadi dia grafiknya, nah untuk nyari S-nya, rumusnya itu sama dengan V dikali T, kecepatan dikali waktu. Nah, yang kedua, gerak lurus berubah beraturan. Sama kayak tadi, gerak lurus berarti gerak yang lintasannya lurus. Berubah beraturan, apanya yang berubah beraturan? Yang berubah beraturan adalah kecepatannya. Nah, kecepatannya berubah, percepatannya konstan atau tetap. Ada GLBB dipercepat, yaitu GLBB yang kecepatannya bertambah, yaitu contohnya apel yang jatuh dari pohon. Contoh GLBB dipercepat. Kemudian GLBB diperlambat, contohnya benda yang dilempar ke atas. Nah,
Yang namanya gerak lurus berubah beraturan, berarti lintasannya lurus. Kemudian ada kata-kata berubah beraturan. Apanya yang berubah beraturan? Yang berubah beraturan adalah ternyata kecepatannya, V-nya. V-nya nih berubah. Kalau V-nya berubah berarti ada nggak percepatannya? Karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan, karena kecepatan yang di sini berubah, berarti V-nya ada. Berarti A-nya atau percepatannya ada nih, yaitu nilainya konstan atau tetap. Nah, di dalam GLBB ada dua jenis, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Kalau GLBB dipercepat, itu berarti gerak yang kecepatannya selalu bertambah setiap detiknya, jadi mengalami percepatan. Contoh, buah apel yang jatuh dari pohon. Kalau kalian perhatikan, sebuah benda yang dijatuhkan dari atas ke bawah itu mengalami percepatan. Mengapa? Karena dia dibantu oleh gerak yang namanya gerak yang arahnya ke bawah, namanya gravitasi. Jadi, dibantu oleh gerak gravitasi, jadi dia mengalami percepatan. Kemudian yang kedua, GLBB diperlambat. GLBB diperlambat itu adalah GLBB yang kecepatannya selalu berkurang setiap detiknya, berkurang sampai akhirnya berhenti. Contohnya benda yang dilempar ke atas. Kalau yang ke bawah tadi dibantu sama gravitasi, kalau ke atas berarti dihambat sama gravitasi. Jadi geraknya, kecepatannya berkurang. Contoh benda yang dilempar ke atas tadi ya. Atau kalau di gambar ini misalnya gerak sepeda yang menurun, gerak benda yang digelindingkan menurun. Nah, itu disebut juga, itu berarti GLBB dipercepat. Ya, kalau misalnya benda yang digelindingkan di bidang miring, digelindingkan dari bawah ke atas, berarti GLBB diperlambat. Kemudian terakhir ada grafiknya. Nah, di sini kalian lihat grafiknya, sumbu Y-nya adalah menunjukkan A atau percepatan. Kemudian sumbu X-nya menunjukkan waktu. Nah, kalau di dalam GLBB tadi percepatannya selalu tetap. Percepatannya tetap berarti setiap detik selalu sama. Kalau ditarik garis, jadi garis lurus yang mendatar. Ini grafik percepatan terhadap waktu. Yang kedua, nah di sini ada grafik sumbu Y-nya menunjukkan V dan sumbu X-nya menunjukkan T, berarti kecepatan terhadap waktu. Kalau kita lihat di sini grafiknya garisnya naik, berarti GLBB yang kecepatannya naik apa? Dipercepat. Kalau kecepatannya turun, berarti GLBB diperlambat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini grafik S terhadap T. S-nya itu adalah jarak, T-nya itu adalah waktu. Jadi, grafik jarak terhadap waktu kalau GLBB meningkat ya. Iya, meningkat seperti ini. Karena kan selalu berubah, kan? Nah, jadi sampai sini. Nah, tadi kalian udah mempelajari tentang gerak pada benda. Ada gerak semu, ada gerak relatif, ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Kemudian di dalam gerak lurus itu ada dua gerak yang namanya gerak GLB dan gerak GLBB. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.